Pernah gak sih kalian bertanya-tanya siapa sih jodoh kalian? Dalam menjalin sebuah hubungan, seringkali orang bertanya-tanya, apakah benar dia jodoh saya? Pertanyaan yang cukup dimengerti, mengingat jodoh adalah rahasia Tuhan. Hanya Tuhanlah yang tahu siapa jodoh sejati kita. Namun, kamu juga perlu sadari bahwa jodoh itu tak bisa dipaksakan. Sedalam apapun cintamu padanya, tapi jika hubungan yang kalian jalani tidak benar-benar memberi kebahagiaan, maka kamu harus ikhlas menerima kenyataan bahwa mungkin dia bukan jodohmu. Nah, pembahasan aku kali ini adalah tentang bukan jodohku. Jadi kembali lagi sama aku Mela di podcast kisahku. Nah, bagi Anda yang baru pertama kali mendengarkan, selamat datang ya. Sebuah pertemuan memang salah satu tanda akan nyatanya sebuah jodoh. Seorang laki-laki yang berani mendatangi walinya perempuan, dia akan menjadi laki-laki idaman wanita, ketimbang hanya koar-koar bilang sayang di sosial media. Namun, mengapa dia telah mendatangi walimu tidak juga mempersiapkan diri untuk pernikahan? Apakah dia masih meragukan kamu atau mungkin kamu yang belum siap untuk menerimanya? Setelah sekian lama kamu menunggu, seseorang yang menjadi penantian yang terpanjang dalam hidup kamu, namun tanpa kamu ketahui siapa yang akan datang dan menjemput kamu untuk berjuang bersama meniti kehidupan yang lebih indah. Setelah sekian lama kamu menanti yang tidak pasti, kini kamu menemukan seseorang yang datang untuk menengok apakah kamu sudah pantas menjadi pendamping hidupnya. Dengan segala kekurangan dan kelebihanmu, dia akan coba memberanikan diri untuk ta'aruf. Semakin hari, dia semakin dekat dengan keluargamu. Seakan dia memastikan bahwa dia memang jodohmu. Tapi setiap hari semakin banyak pertanyaan yang timbul dari hati kamu. Semakin hari, pertanyaan itu akan semakin membelenggu di pikiranmu, mempersempit ruang gerakmu, mengikat hubungan dengan orang lain. Mungkin saat ini dia hanya sekedar ingin mengenal jauh tentang keluargamu. Mungkin Allah hanya ingin dia menjadi keluarga tanpa ikatan yang kamu harapkan. Mungkin Allah dekatkan dia dengan keluargamu agar kamu mengerti apa arti sebuah persaudaraan. Mungkin kamu belum begitu mengerti apa arti sebuah keindahan dalam mengenal banyak makhluk Tuhan. Untuk saat ini, kamu hanya perlu memahami lebih jauh. Apa arti sebuah pertemuan? Apa arti sebuah kedekatan? Tidak semua yang kamu temui dia adalah yang baik untukmu. Dan tidak semua yang kamu tidak ingin temui, dia tidak baik untukmu. Hanya perlu kita sadari bahwa di balik setiap apa yang kita harapkan tidak selamanya sesuai dengan apa yang dia rencanakan. Nah, sebenarnya kalian pengen tahu gak sih apa saja tanda-tanda bahwa dia itu bukan jodohmu? Jangan dipaksa ya, nanti kamu sakit. Ini dia tanda-tanda kalau dia bukan jodoh kamu. Yang pertama, banyak hal yang ingin kamu ubah darinya. Nah, kalau selama menjalin hubungan justru membuatmu fokus pada kekurangannya, sampai-sampai kamu punya daftar apa saja yang ingin kamu ubah darinya, itu pertanda kalau kamu dan dia sebenarnya itu gak cocok. Yang kedua, dia tidak menghormati kamu. Apakah dia sering tidak memperhatikan saat kamu sedang berbicara? Atau dia tidak sungkan-sungkan mengkritikmu di depan publik? Entah itu di depan keluarga atau temanmu sendiri, ataupun di depan keluarga dan teman-temannya. Suatu hubungan tidak akan berkembang tanpa didasari sikap saling menghormati, dan hanya akan berujung pada penderitaan. Yang ketiga, cuma kamu yang berusaha supaya hubungan kalian berhasil. Suatu hubungan harus saling bekerja sama. Bukan hanya kamu saja yang harus selalu berusaha membuat pasangan bahagia.
Tapi dia juga harus membuat kalian bahagia ya girls. Yang keempat, lebih banyak sedih daripada bahagia. Nah, ini kacau nih. Wajar ya kalau dalam hubungan cinta kadang memang suka naik turun kayak lirik lagunya Lyodra. Ada sedih, bahagia, kecewa ataupun marah. Tapi kalau kamu lebih banyak marah, sedih dan kecewanya, maka dia itu bukan pasangan yang tepat untukmu. Yang kelima, kamu diperlakukan kasar. Ini tuh gak pantas banget ya. Dia sering memperlakukan kamu kasar, baik kata-kata maupun perbuatan. Walaupun terjadi cuma sekali, kalau menurut aku sih ya mending udahan aja deh, daripada nanti berakhir ke kantor polisi. Yo guys, kalau kalian punya cerita yang mau kalian sampaikan, kalian bisa langsung aja DM aku ke Instagram @melamnd05. Dan kalau kalian masih mau mendengarkan kisah-kisah tentang kehidupan atau percintaan secara lebih mendalam lagi, kalian bisa subscribe YouTube channel ini dan kalian juga bisa ikuti podcast aku di Spotify. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.